tilkal ayyamu nudawiluha. Itu proses alamiah yang memang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya. Dan kita tidak boleh menolak yang ini yang menilai Allah ini. Yang menilai Allah. Zahiriyah wa batiniyah itu menjadi cakupan penilaian. Memperbanyak amaliyah di bulan itu adalah satu hal yang sudah semestinya dilakukan. Tidak ada ulama, makanya Imam Malik mengatakan apa? Ya, iyyaka wa anta takallama wa laisa laka fihi imam. Berhati-hati kamu berbicara sesuatu agama yang tidak ada imam di dalamnya. Bro Ustadz, ngobrol bareng Ustadz hanya di Mimosa TV. Pemirsa yang ada di rumah dan tamu undangan yang ada pada kesempatan malam hari ini, kita kembali lagi pada segmen ketiga, segmen terakhir, dan tentunya kita masih dengan membahas soal investasi wood pellet menjadi berkah atau menjadi malapetaka. Kita kembali kepada Pak Heru untuk waktu terputus tadi, kami persilakan kepada Pak Heru. Terima kasih. Tadi nyambung ya, kalau tidak salah terkait dengan adanya indikasi kemungkinan setoran PSDADR itu di bawah target dari kubikasi yang ditebang. Jadi begini teman-teman, kami belum lama ini dari DLHK mengadakan evaluasi terkait dengan kinerjanya GCL dengan GNJ dalam memproduksi kayu hutan tanaman menjadi produk wood pellet. Itu rendemennya sangat rendah ternyata, hanya 55%. Artinya apa? Kalau dari kapasitasnya 200 ribu ton per bulan dengan rendemen 55, katakanlah 50, berarti kan bahan baku yang diperlukan 2 kali lipat, 400 ribu ton, begitu Pak Waju ya, kan begitu. Itu rendemennya, itu hutan tanaman. Ini yang digunakan oleh IGL BTL itu adalah hutan alam yang tentunya memang beda berat jenisnya. BJ kayu hutan tanaman itu beda dengan kayu hutan alam. Katakanlah kalau kita asumsikan 65 sampai dengan 60 dari rendemen itu data di kami ini setoran PSDA dengan DR di IGL dan BTL. Jadi yang punya kewajiban setor itu di IGL BTL-nya ya, bukan BJA-nya. BJA itu pengawasannya sudah di industri Pak. Justru IGL BTL yang di kehutanan. Itu 32 miliar untuk PSDH. PSDH-nya IGL dan BTL digabung itu 32 miliar. Kalau asumsi setoran per kubiknya adalah 80 sampai dengan 120 ribu per kubik, tinggal dibagi saja. Jadi tarif itu Pak tergantung dengan jenis kayunya. Kita hanya mengenal 3 jenis ya. Nanti ada lagi teman-teman bertanya, Pak bukan di Gorontalo itu ada sekitar 200 jenis kayu? Iya, pengelompokannya ada 3. Ada kelompok rimba campuran, ada kelompok kayu meranti, ada kelompok kayu indah atau kayu mewah. Jadi enggak semuanya jenis kayu itu langsung dikelompokkan. Tarifnya adalah untuk PSDA itu 60, 80, 120. Nanti Pak Wahyu teman-temannya luruskan kalau kami salah. Ya, jadi kurang lebih demikian. Dari 32 miliar setoran PSDA IGLBT dibagi saja rata-rata 80 atau 100 ribu. Berapa kubikasi yang dihasilkan yang ditebang oleh IGL dengan BTL. Kemudian DR-nya berapa? DR dana rebisasi itu kurang lebih 434 ribu US dollar setorannya. Nah nanti kan ini duit masuknya kan di Kementerian Keuangan, turunlah ke dana perimbangan ya. Nanti kami dapat DBH namanya, dana bagi hasil. Dengan komposisi ya memang aturan menterinya begitu, aturan menterinya kan. Nanti daerah penghasil dapat 32%, daerah penyangga dapat 16, provinsi dapat 16. Jadi bukan hanya, ini kan Pahuatu dapatnya 32%. Garut dapat. Garut walaupun bukan arealnya IGL BTL dapat 16% sebagai daerah penyangga karena di ujung Papua Langi itu berbatasan dengan Pahuatu. Kami kan lucu, kenapa Garut dapat ya dana bagi hasilnya? Nah, Bualemo dapat Pak, kan memang berbatasan ya. Iya. Walaupun lokasinya jauh di Papayatu dengan Bualemo, dapat 16%, termasuk provinsi. Jadi di provinsi ada 80, di pusatnya 20%. Dana untuk bagi hasilnya.
Lain dengan DR. DR juga ada aturannya lah. Berapa daerah penghasil, berapa untuk daerah penyangga. DR juga ada. Itu terkait dengan setoran PSDA DR. Kami selalu awasin Pak Nixon. Nanti juga kami juga baik pengawasan via online dan juga kami pengawasan fisik ya, fisik. Kami lakukan itu Pak. Tapi terima kasih masukannya. Artinya ini adalah daya kejut ya, daya kejut yang datang dari senior, dari praktisi untuk kami lebih awas lagi terkait dengan kegiatan investasi di bidang kehutanan yang ada di Provinsi Gorontalo. Kemudian tanaman kaliandra itu Pak signifikan dengan arahan pembukaan lahan Pak atau RKT-nya. Kami selalu mengawasi. Apabila ajuannya itu katakanlah dalam nanti dah kami lihat di tahun 2026 beliau atau IGLBTL mengajukannya berapa hektar, kan begitu. Iya. Nanti dikalikan dengan kebutuhan bibit per hektarnya berapa, itu harus disiapkan, harus disiapkan. Nah di lapangan itu kami juga sudah monitor nursery untuk persiapan bibitnya dan berapa bibit tanaman yang sudah ditanam. Apabila dalam evaluasi kami tidak terpenuhi oleh pemohon IGLBTL yang mungkin arahannya tidak sesuai dengan permohonan, arahan RKT-nya, gitu Pak Nixon ya. Kemudian terkait dengan masukan pertanyaan dari adik kami ini dari Walhi terkait dengan definisi deforestasi, apa ya istilahnya ya, dari hutan menjadi APL pun itu sudah kategori deforestasi. Ya, dari hutan menjadi APL saja itu sudah kategori definisi deforestasi. Dan apa namanya? Tadi lupa di prolog tadi kami sudah menceritakan bagaimana RKTP, rencana kehutanan tingkat provinsi, bagaimana RKTN, bagaimana pola-pola ruang dalam batasan-batasan fungsi hutan ya, ada konservasi, pelindung dan produksi. Kami juga punya komitmen VOLU Pak. Ya, VOLU itu Forest and Other Land Use dan Gorontalo termasuk provinsi pertama ke-19 yang menyusun dokumen VOLU. Gorontalo. Artinya kami sangat konsisten terkait dengan perubahan iklim. Ini adalah kesepakatan Indonesia sebagai negara berkembang terhadap negara maju untuk menjaga iklim dunia. Inilah dituangkan dalam VOLU, Forest and Other Land Use. Bahkan ini wujud dari tindak lanjut Paris Agreement ya. Bahkan diikuti oleh beberapa kegiatan COP itu. Terakhir itu kan yang kemarin dilaksanakan di Brazil. Ya, itu kesepakatan untuk kita negara berkembang bersepakat untuk menjaga perubahan iklim. Apa komitmennya? Kita negara berkembang untuk membatasi penggunaan sumber daya alam agar iklim dunia stabil. Ya kan begitu. Negara maju adalah negara konsumen yang menggunakan batu bara, menggunakan wood pellet, menggunakan energi lainnya adalah negara maju. Kayak Amerika, Asia Timur dan Eropa. Ya kan begitu. Wood pelletnya kan pasti ke sana arahnya. Batu baranya kan ke sana arahnya. Kan begitu saja kan? Ya. Kita negara. Nah, terkait dengan kenapa Indonesia kok jor-jorannya larinya ke energi terbarukan kayak wood pellet? Karena tadi kita harus membatasi penggunaan energi fosil. Energi fosil kan nggak dapat diperbaharui. Katakanlah misalkan di sebuah daerah kemampuannya hanya 20 juta ton. Kalau sudah habis kan habis, tidak bisa dipulihkan lagi. Kan begitu teorinya. Waktu kita sekolah SD, SMP kan begitu. Energi baru dan terbarukan kan begitu. Energi fosil kalau kemampuannya hanya 20 juta ton, kalau sudah habis nggak bisa dihasilkan lagi kan. Lain dengan energi terbarukan, digunakan, dipanggil, dipanen, ditanam lagi, tumbuh lagi, dipanen, terus diperbaharui. Nah ini yang terjadi di Pohuwato dan di Gorontalo Utara. Energi baru terbarukan. Ya memang nanam, masak tebang, dipanen, ditanam lagi. Karena kaliandro itu punya masak tebang. Jabon itu punya masak tebang. Kalau dalam ilmu kehutanan namanya riap. Apabila sudah lewat 8 tahun jabon nggak ditebang, itu mati alami. Sama dengan kaliandro dan jabon. Gamma. Dalam masak tebangnya 4 tahun, 5 tahun sudah turun. Siklusnya kayak parabola. Dia tidak akan tumbuh lagi diameter, tidak akan tumbuh lagi volume dan mati alami. Itulah yang digunakan sebagai bahan baku untuk wood pellet. Nah, terkait dengan VOLU yang tadi disampaikan oleh adik-adik dari Walhi. Nah, dalam VOLU Gorontalo ini kita menyusun adanya 12 rencana operasional. Ada 12. Dari mulai mangrove,
yang sudah sedemikian parah. Kemudian mohon maaf ya, kegiatan penambangan yang tanpa izin itu harus dihutankan kembali, masuk dalam rencana operasional, termasuk dengan kegiatan pembangunan hutan tanaman. Itu namanya RO7 dan RO8. Nah, kalau RO8 adalah rehabilitasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Kayak kegiatan RHL itu yang di PPDAS, itu namanya RO8. Nah, kalau rehabilitasi yang dilakukan oleh investasi karena kepentingannya adalah bisnis, itu masuk dalam RO7. Rehabilitasi dengan siklus. Jadi nanam, tebang, nanam lagi, tebang lagi. Itu masuk dalam agenda volume. Bukan berarti kegiatannya GCL dan GNJ itu tidak masuk volume. Masuk. Termasuk yang IGLBTL juga masuk. Kemudian ada lagi RO11. Pengawasan pengendalian kegiatan kehutanan. Kami rutin melaksanakan patroli ya. Patroli baik patroli bersifat rutin maupun temporer. Kemudian juga kami ada membentuk brigade Karhutla untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Itu kami juga di kegiatan volume kami ajukan. Nah, terkait dengan Tanjung Panjang, nah inilah tadi kalau tidak salah terakhir itu terkait dengan Tanjung Panjang ya. Iya. Tanjung Panjang itu statusnya kawasan hutan, Pak. Kawasan hutan, terus terang saja. Pemerintah melalui kabinetnya Pak Ibu Siti terakhir ya, masih zamannya Pak Jokowi, mengeluarkan kebijakan ini namanya ya volume tadi. Ada TORA namanya TORA, Tanah Objek Reform Agraria. Nah, dalam TORA ini ada 4 rumusan dalam TORA. TORA itu adalah kata dasarnya tenor atau permasalahan lahan dalam kawasan hutan. Makanya turunlah TORA. Nah, dalam TORA ini ada 4 rujukan. Yang pertama, apabila statusnya adalah hutan konservasi, mau nggak mau adalah resettle atau diusir masyarakat di dalamnya. Yang kedua, apabila masyarakat sudah menguasai lahan di atas 20 tahun, maka di enclave atau dijadiin APL. Boleh dapat sertifikat. Kalau umur bukaannya di bawah 20 tahun, diarahkan ke perhutanan sosial. Yang kelima adalah untuk PSN, Pak. Ini yang jarang lah. Ada sih, ada di Gorontalo ada. Bandara Bawah itu masuk loh, Pak. Nah, yang 3 ini, yang pertama tadi yang Tanjung Panjang. Arahnya jelas, Pak. Resettle. Harus diusir masyarakat yang ada di Tanjung Panjang. Tapi kami nggak berani melakukan karena tadi apa? Aspek sosial. Iya. Apabila ini dijalankan arahannya TORA, pasti luar biasa gejolak sosialnya. Kan begitu? Iya. Nah, pasti. Makanya bukan berarti kami tidak berbuat, kami berbuat. Ada rumusannya. Kami tawarkan ke pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten. Ini bagaimana? Arahan TORA adalah harus diusir masyarakat yang ada di Tanjung Panjang. Tapi lebih kepada mengedepankan masalah sosial. Begitu ya. Lain halnya kalau umur bukaannya di bawah 20 tahun di perhutanan sosial. Nah, kemudian yang terakhir ini dari teman-teman Walhi. Hutan pada umum memang betul, hutan itu kan untuk masyarakat. Ya, untuk masyarakat. Nah, dari 763.000 di mana kewenangan daerah, kewenangan provinsi itu kurang lebih 500.000 dengan fungsinya lindung dan produksi. Di lapangan masyarakat sudah banyak yang menguasai, Pak. Sudah berkebun lah, sudah berkebun. Nah, kemudian pengawasan dan pengendalian sektor kehutanan adanya kan di kami, Pak. Kami punya keterbatasan dari segi jumlah tenaga, personil, dari segi jumlah anggaran, dukungan APBD, APBN kami kan terbatas juga untuk mengawasi dan menjaga hutan. Undang-Undang 41 mengatakan bahwa siapapun ini, baik perorangan maupun swasta, apabila masuk dalam kawasan hutan harus berizin. Kami tetap tutup mata, Pak, tutup mata buka jari untuk masyarakat yang sudah berkebun. Kalau kami jalankan Undang-Undang 41, Pak, kena sebetulnya. Ya, makanya lah dengan melibatkan sektor swasta, ayo berizin, nanti masyarakat yang sudah kadung atau sudah terlanjur di dalam hutan itu masuklah di sebagai kemitraannya investasi. Izinnya kan ada di sini. Nah, bukan berarti berhenti sampai di situ, Pak. Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial juga mengarahkan, yuk apabila arealnya tidak ada di PPPH atau di investasi, diarahkan kepada perhutanan sosial. Perhutanan sosial itu SK pengakuan untuk mengelola. Nah, di Gorontalo update terakhir sudah 60.000. 60.000 areal di Gorontalo sudah di PSK. Jadi apa ya? Sudah dapat sertifikat mengelola, bukan memiliki ya, mengelola. Yang terjadi apa?
Cuma SK-nya doang, Pak. Karena nggak ada duit.